الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Fa'arbabul jazbi yaksifu lahum an kamali dzatihi summa yuradduhum ila suhudi sifatihi summa yarju'uhum ila ta'alluqi bi asma'ih summa yuradduhum ila suhudi asarihi fasalikuna ala aqsi hadihi fanihayatus salikina bidayatul mahzubin wa bidayatus salikini nihawa bidayatus salikina nihayatul mahzubina lakin la bimakna wahidin farubbama al-taqaya bitariki hajihi bitarikatihi hawa haja pitadallihi. Maka kata beliau ahlu jajab itu dibukakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka daripada kesempurnaan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikembalikan mereka itu kepada memandang sifatnya. Kemudian dikembalikan lagi kepada memandang kepertalian dengan namanya, bertakluk dengan namanya, kemudian kepada memandang perbuatannya. Dan orang-orang yang salik itu adalah sebahagiannya sebaliknya, yaitu penghabisan orang-orang salik adalah permulaan bagi orang ahlu jajab ila akhir. Jadi ujar Sidin, kalau orang itu dibukakan jajab, ini kita membicarakan jajab lah. Jajab ini adalah tingkatan orang yang sudah wasil lah, ingatakan itulah. Orang itu apabila dia berwiridan atau menjalani tarikah, menjalani sesuatu yang untuk wasil kepada Allah Ta'ala, itu namanya diberikan nanti jajab. Jadi jajab ini ada dua macam. Ada orang itu jajab dalam artian dia itu kadang melalui jalan salikin, langsung diberikan Allah Ta'ala jajab. Yang kedua melalui jalan salikin, yaitu beribadah yang kuat. Jajab itu apa aja? Nah ini kan pertanyaannya. Orang dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu hakikat, arti jajab itu ialah ditarik basariahnya, diganti dengan akarabaniyah. Ulun sering mengatakan itulah jajab ulun. Jajab itu kita kadang merasa mempunyai afal dan mempunyai sifat dan mempunyai zat. Itu namanya jajab. Jajab namanya. Kalau bahasanya wasil namanya. Kalau bahasanya lagi pana filah. Jadi setiap orang pana dalam keadaan pana itu dinamakan orang itu jajab. Jajab itu dia asik tenggelam di dalam apalnya Allah Ta'ala. Itu jajab namanya. Nah jajab ini tadi ada dua. Biar harus tahu dulu itu. Jajab ini. Jajab ini ada yang kadada melalui musahadah. Kadada berzikir kadanya langsung diberikan Allah Ta'ala. Jajab. Jajab ini jajab yang normal lah. Ada jajab yang kadang normal. Yang dari halus ada jajab itu. Kita kadang membicarakan jajab yang halus. Karena ditinggal, dititipi oleh makam, oleh kainya kah, oleh abahnya, kita kadang menceritakan itu. Ini jajab yang normal. Jadi setiap orang itu beribadah atau dalam musahadah, yang pertama melalui jalan likin, yaitu dengan beribadah, orang ini bisa jajab. Pian berzikir, bisa merasa hilang, tenggelam. Orang baca maulid, bisa orang itu tenggelam, rasapnya, menangisnya. Dalam keadaan jajab tadi itu. Rasa hilang perasanya. Itu namanya tajali namanya. Hilang yang lainnya, dia merasakan itu aja. Itu namanya jajab namanya.
Nah jajab ini ada kadang melalui itu langsung diberikan oleh Allah Ta'ala kejajaban. Seperti misalnya Ibrahim bin Adham, Udail bin Iyad, itu langsung diberikan jajab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberikan langsung kema'rifahan di dalam hatinya tanpa melalui apa-apa. Ini Allah Ta'ala berkehendak melalui orang itu mengenal Allah Ta'ala, langsung dibukakan Allah Ta'ala pintu hatinya, langsung mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jajab orang tadi itu, langsung jajab. Jadi jajab itu ada dua macam tadi. Ada yang melalui salik, ada yang melalui jalan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'arbabul jajabi yaksifu lahum an kamali jati. Jadi setiap orang yang jajab itu pasti melihat kesempurnaan zat Allah Ta'ala. Itu yang katakanlah, kalau pian tuh berzikir langsung tenggelam, pian tuh hilang langsung melihat kesempurnaan zat Allah Ta'ala. Di mana? Di setiap yang kita pandang, di setiap yang kita lihat. Baik kita berzikir, berarti di zikir kita itu tenggelam. Waktu kita melihat batang tubuh kita, maka tenggelamlah batang tubuh kita ini dengan kesempurnaan dari zat Allah Ta'ala. Artinya kita asalnya menyatakan diri kita ini majar kenyataan Allah Ta'ala, tapi dia bertajali. Nampak langsung jajab. Ini kadang merasa lagi Ustaz, kadang merasa lagi bahwasanya diri kita. Berorang tuh menjadi artis, jadi artis sudah Ustaz. Ini Ustaz yang baca maulid misalnya, suara kayak Habib Syekh. Perasa Ustaznya Habib Syekh kadangnya lagi. Nah itu berarti dia itu jajab namanya, tenggelam. Hilang dia, timbul orang yang dijajabinya tadi. Begitu juga dengan orang yang tadi diberikan Allah Ta'ala kejajaban tadi. Jadi sempurna Jarsidin melihat akan zatnya Allah Ta'ala. Summa yuradduhum ila suhudi sifati. Nah kemudian setelah jajab tadi satu tenggelam tadilah, dia itu akan dikembalikan melihat sifatnya Jarsidin. Maksudnya kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Jadi kita itu di awal panah itu biasanya sebijian dulu, panah pada zat. Karena yang mengatakan bila panah pada zat itu pasti panah pada sifat. Dan pasti panah pada af'al. Kenapa? Karena zat itu kada bisa pisah dengan sifat dan apalnya. Kada bisa. Batang tubuh ulun ini zat namanya. Batang tubuh ulun ini zat. Batang tubuh ulun ini zat. Itu kada bisa akan lepas daripada sifat dan apal. Sifat ulun ini bergerak berdiam, itu sifat namanya. Yang bergerak berdiam ini apal namanya. Makanya tatkala kita itu dipanakkan pada zat langsung jajab kita sebijian tubuh kita ini hilang, berarti ketiganya tuh langsung panah kita. Panah pada sifat, panah pada af'al, dan panah pada zat tadi. Walaupun satu asalnya panahnya langsung dulu. Nah setelah panah pada zat tadi, lalu kita ini misalnya bebuncilak bahasa kita. Melihat akan diri kita ini, maka melihat kita bergerak kita. Berarti kita melihat sifat kita ini. Nah. Kemudian jadi sumayuraddu ila suhudi sifatihi. Kemudian kita melihat gerak kita, diam kita sempurna. Nah itu panah pada sifat pulang namanya. Jadi kejajaban itu seperti itu. Panah pada zat dulu. Kina pian sadar melihati gerak pian ini sempurna. Bukan gerak pian sempurna, tetapi geraknya yang sempurna. Nah itu orang itu berarti kembali setelah jajab blab satu kali. Kada merasa kada bisa bang lah. Cuma ulun mengisahkan aja lah. Sama Ustaz yang ulun kisahkan. Ini rasanya Habib Syekh. Lalu sifatnya apa? Membaca salawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya. Itu sifat namanya. Sifatnya yang keluar. Kada suaranya perasanya. Tetapi rasa orang nang harap baca maulid itu dianggaplah Habib Syekh. Nah itu namanya semua yuraddu ila sifatihi. Itu kembali kepada sifatnya. Oh rasanya ini suaranya ini. Nah sifat kan suara itu kalam. Rasa Habib Syekh. Padahal seikungan tadi dia rasa Habib Syekh misalnya. Lalu ia merasa seperti itu namanya jajab pulang pada sifatnya. Lalu ia bergerak-gerak pulang nah bergerak-gerak panah pulang pada apalnya namanya. Pahamlah? Artinya bila orang itu sekali diberikan jajab pada zat, otomatis orang itu tiga kejajaban itu diambilnya selangsung. Habis itu baru kalau dia memandang sifatnya, panah lagi pada sifatnya. Memandang apalnya, langsung lagi panah pada apalnya. Maksudnya jajab lagi pada apalnya. Dalam artian, jajab tadi kadang merasa mempunyai sifat, kadang mempunyai apal. Itulah jajab namanya. Dalam bahasanya itu panah namanya lah. Dalam bahasa ilmu hakikatnya itu panah. Seseorang itu pada zat dan sifat dan apalnya. Itulah jajab namanya. Nah, jadi summa yuraddu ila ta'alluqi bi asma'ih. Jadi kalau dia tuh mendengarkan dirinya ini lah bagus suaranya.
bagus akhlaknya, lembut orang itu apabila diberikan Allah Ta'ala terbuka futuhat tadi atau jajab tadi, orang itu lembut hatinya, kembali kepada asmanya Allah Ta'ala. Ingat bahwasanya yang sempurna, yang lembut ini cuma Allah Ta'ala. Itu asma Allah Ta'ala. Antum nih suaranya bagus misalnya lah, lalu antum merasakan, yang dilihat antum tuh, yang dirasakan antum tuh adalah kesempurnaan daripada asmanya Allah Ta'ala, yaitu asma yang sempurna, lembut. Nah, itu kembali seperti itu. Jadi sebab sumayuraduhum ila suhudi asarih, kemudian Yarsidin melihat kepada, dikembalikan kepada asarnya, yaitu apa yang dilakukannya. Nampak tarus seberataan itu jajab tarus seberataan. Jadi seperti inilah jajab yang seperti ini, ulun padahkanlah kita itu apapun bila sudah kita jajab itu, apapun yang kita pandang inilah semuanya itu terjeli, baik sifatkah, baik apalkah. Itu kita kadang merasa lagi mempunyai apal, mempunyai sifat. Cuma kita asik aja di asma, melihat orang ini misalnya mulia. Kita kan terpandang orang yang mulianya itu, tetapi terpandang asma daripada yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang itu, yaitu sifat karimnya Allah Ta'ala. Bukan orang itu yang mulia. Misalnya orang itu pemurah, kita kadang memandang orang itu pemurahnya, tetapi yang dipandang, yang waktu jajab itu adalah sifat Allah Ta'ala yang nampak di situ, di tempat orang pemurah itu. Kalau orang itu pemarah, kita lihati, orang itu nampak sifat jabarnya Allah Ta'ala. Bukan orang itu yang pemarah. Orang itu kuat, kita melihat sifat kudrat Allah Ta'ala yang menimpil di situ. Asmanya Allah Ta'ala yang menimpil di situ. Artinya dalam keadaan jajab itu, pian kadada luput. Kadada artinya makhluk ini mempunyai sifat, mempunyai asma. Semuanya itu pian pandang itu, ampun sidin bang sudah seberataan. Nah itu namanya kita itu, orang itu jajab, diberikan Allah Ta'ala kejajaban tadi. Nah jajab tadi ingatakan itu. Nah, itu seperti itulah. Artinya basariah kita ini diambil. Jadi kita melihat tuh dengan penglihatannya, melihat kesempurnaannya tuh dengan kesempurnaannya juga. Itu jajab, diambil basariah kita. Pasalikuna ala aksi hajalika panihatus salikin bidayatul mahzubina. Ini jajab yang langsung diberikan lah adalah yang kedua, yaitu jajab salikin. Jajab salikin ini kan orang salikin, orang yang menuju jalan untuk wasil kepada Allah Ta'ala itu pasti diberikan jajab. Tapi terakhir, maksudnya terakhir itu bukan berarti bertahun-tahun kada. Orang yang salikin ini bisa ajanya waktu berwiritan itu jajab. Waktu dia musahadah jajab. Yang pertama tadi kada pakai itu langsung diberikan Allah Ta'ala. Yang salikin ini di bawah bimbingan guru atau tidak. Dengan sebab wiritan, banyak wiritannya ribuan sehari. Sembayangnya banyak ribuan sehari. Rakaatnya banyak, wiritannya, tasbihnya banyak. Di bawah bimbingan guru. Itu namanya salikin namanya. Yang mengharapkan wasil kepada Allah Ta'ala. Diberikanlah orang ini jajab. Sama seperti itu, panah pada jatnya Allah Ta'ala juga. Suatu saat dia merasakan bahwasanya dirinya ini hilang, lenyap. Orang salikin tadi itu. Nah ini namanya bila orang salikin itu menemukan jajab. Berarti orang itu namanya akhir dari salikinnya adalah jajab. Pian tuh wiritan bila merasa nikmat. Itu berarti adalah akhir daripada salikin pian, berarti awal terbukanya pintu ma'rifah namanya. Setelah membaca maulid, setelah bila pian yang membaca maulid, nah ada rasa pian itu tambus hati pian ini lezat. Itu berdiam aja pian. Setelah berdiam merasakan. Nanti yang kita baca itu orangnya hadir. Serasa kita tuh orangnya hadir. Satu dulu. Yang kedua kini dibayangkan di dalam hati itu kita pelakunya Ustaz. Itu jajab tuh panah pada yang dibaca maulid tadi itu. Ada ini tidak. Kalau kita berwiritan panah pada Allah Ta'ala, pada sifatnya itu kita merasakan semua afal kita ini kadada lagi. Habis seberataan. Itu jajab namanya. Ditariklah basariah kita tadi. Nah itu orang yang salikin. Jadi jajab itu adalah akhir daripada orang salikin. Jadi kalau orang berwiritan Ustaz, nanti ada merasakan dia namanya jajab. Jajab itu ditarik basariahnya, diganti dengan sifat robaniyahnya atau terbukanya pintu ma'rifah atau wasilnya seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalikuna ala aksihi pahada panihayatus salikin bidayatul mahzubin. Jadilah terakhirnya orang salikin itu adalah apa namanya? Bidayah, pemulaannya orang jajab. Orang jajab. Karena orang salikin itu pastinya akhirnya adalah jajab.
Inya kada bewaktu lah jajab ini. Kalau pang bewaktu misalnya harus 2 tahun kada. Bila pian tuh bawiritan atau pian majelis ini nah. Ada pian merasakan hilang. Itu berarti akhir daripada pian mutawajuh. Kita tuh nah setiap kita musahadah, setiap kita berzikir itu namanya salikin namanya kita itu. Pian nih menuntut ilmu kayaknya duduk. Tuh salikin juga teteh. Bisa nanti diberikan Allah Ta'ala jajab. Diberikan jajab. Berarti berakhir salikin pian waktu duduk tuh. Pian tuh wasil namanya. Pian membaca wiritan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Timbul diberikan Allah Ta'ala. Tenggelam kita itu dalam wiritan itu. Itu namanya jajab akhir daripada perjalanan kita. Arti salikin itu perjalanan. Karena kita ini berjalan namanya. Hati kita ini bertawajuh kepada Allah Ta'ala untuk wasil kepada Allah Ta'ala dengan sebab berwiritan. Nah orang yang berwiritan itu namanya salikin namanya. Walaupun tidak di bawah bimbingan guru. Di bawah bimbingan guru kan nyaman. Sekian tahun dia beramaliyah. Wiritannya istiqomah. Itu diberikan Allah Ta'ala kejajaban, berarti berakhirlah masa salikinnya. Orang salikin itu biarnya akhir kena jajab kembali lagi ke salikin. Jajab lagi kembali lagi ke salikin. Begitu juga orang yang jajab tadi. Orang yang jajab itu kena kembali lagi ke salikinnya. Itulah. Wa bidayatu salikin nihayatul mahzubin. Nah, pamulaan orang yang salikin tadi itu adalah Jarsidin permulaan orang yang apa tadi itu? Wa bidayatus salikin nihayatul mahzubin. Jadi kayak inilah ulun padahkan 2 buting inilah. Orang ini kada bawiritan kalau lah, lalu dia jajab. Setelah jajab, ini tanpa wiritan, dia itu kembali kepada salikin. Nah, berarti nihayatu nang jajab langsung tadi itu terakhirnya adalah jadi orang salikin. Sedangkan orang salikin tadi itu terakhirnya jadi jajab. Tabuli kainlah. Nah, orang yang langsung jajab terakhirnya salikin. Jajab itu panah dia, tetapi kada tahu jalannya kepanaannya tuh. Lalu dia bebulik bawiritan. Bebulik bawiritan menjadi orang salikinnya. Supaya apa? Ini akan bekas diberikan putuhat oleh Allah Ta'ala. Diberikan sir. Tapi kada tahu jalannya. Kada tahu jalannya inya. Jalannya jadi terbuka tuh kayak apa? Belajarnya. Jadi salikinnya pulang bahasa. Untuk mengetahui jalannya terbuka tadi itu. Beda dengan orang salikin. Orang salikin ini tahu jalannya. Cuma belum sampai. Ibarat bahasanya tuh menang pemulaan tadi ditimbai orang langsung ke pasar. Beli kayak apa aku ya? Nah itu kan paksa menjalani. Contohnya seperti Fudail bin Iyad itulah. Dia langsung terbuka pintu ma'rifahnya. Ibrahim bin Adham terbuka langsung pintu ma'rifahnya. Lalu dia mencari keterbukaan itu dengan apa? Pergi ke Mesir. Belajarnya ilmu. Kenapa? Supaya mengenal lagi yang terdibukakan tadi itu. Bahasa kita tuh ulun lihatakan berlian lawan pian langsung. Ini berlian. Kada tahu cara mendapatkan berliannya itu kayak apa? Paksa mencari pandulangan. Mencari orang untuk mendapatkan tadi itu. Bebulik namanya. Jadi awal daripada orang yang majuzbin adalah salikin. Menjadi orang yang saliknya. Akhir daripada orang salikin adalah jajab. Nah kalau orang yang bujur-bujur salikin kan berwiritan siang malam. Sampai dapat jajabnya. Jajab itu terbukanya hakikat daripada sesuatu lah. Kan bikin aja bisa ya. Bila merasakan sudah itulah. Pian melihat akan terbukanya kebesaran Allah Ta'ala ini di setiap garak dan diam pian. Yaitu pada afal, pada zat kita. Itu kita bisa seharian di kamar. Karena asiknya itu terbukanya itu. Seminggu gini. Kada ingat lagi pian makan, minum. Karena asik tadi itu. Karena kita kada mempunyai sifat lagi waktu terbuka itu. Kada mempunyai apa lagi. Jadi kita kada bisa lapar. Kada bisa haus lagi kita di waktu itu. Karena apa? Karena hilang sifat kita. Sudah. Ini mana asik membaca maulid dah. Itu. Asik kada ingat lagi. Besair lawas semalaman. Apabila makanan jakawan. Kawan asik. Terlalu asiknya. Ini. Tapi amuninya bermaulidan niatnya lain. Nak makan tujuannya. Itu udah sercapat ampihan. Dosa lawas-lawas segini besair ya. Karena memang hendak. Itu kada mau kita merasakan lezat setelah. Jadi kalau kita itu bermaulidan. Hendaklah kita rasakan. Orang banyak kah? Orang sedikit kah? Rasakan aja itu. Rasakan. Itu karena saya itu namanya salikin namanya kita.
Maka ahlu jajab itu dibukakan Allah Ta'ala bagi mereka daripada kesempurnaan jatnya. Itu pastilah terbuka gitu sempurna jat Allah Ta'ala. Kemudian dikembalikan mereka itu memandang sifatnya. Habis jajab tuh kita tuh sadar Jarulun. Lu rancak menyebutkan kan sadar kita itu. Di waktu terbukanya tuh sadar kita. Tapi kita bila memandang diri kita ini sempurna sifat Allah Ta'ala. Bila memandang gerak kita ini sempurna apa Allah Ta'ala. Bila memandang orang kayak itu juga seberataan. Di waktu terbuka tadi, waktu jajab tadi. Kenapa? Karena bukan pandangan kita lagi yang memandang. Nah itu. Dan penghabisan ahlu jajab adalah permulaan orang salik. Nah, akhir daripada orang jajab yang langsung diberikan jajab tadi, yaitu jasidin permulaan orang salik. Jadi kalau jajab bahasanya, tetapi tiadalah dengan makna yang satu. Boleh jadi bertemu keduanya pada jalan salik ketika meningkatkan dan ahli jajab ketika menurunnya. Nah, jadi kalau orang jajab kembali kepada apa? Kepada salikin. Biasa aja namanya tanajul kalau bahasanya lah. Bisa juga kumpul di situ keduanya. Yang jajab tadi ampih jadi jajab. Menjadi salikin, yang salikin tadi berjalan juga disalikin. Karena tetamu sama-sama jajab seperti itu. Ini kata-kata aja Bang sebenarnya ini. Maksudnya supaya kita mengetahui bahwasanya tidak mesti orang yang berwiritan itu dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala. Dan kadang mesti juga orang yang kada berwiritan itu kada terbuka. Dalam artian orang yang kada berwiritan bisa jajab. Orang yang berwiritan bisa juga kada jajab. Seperti itu. Jadi ada orang kada berwiritan langsung terbuka hijabnya. Ada orang yang berwiritan kada terbuka juga hijabnya. Nah bisa taumbai keduanya nih. Nah, yang saikung kada berwiritan terbuka hijab, yang satunya kada berwiritan terbuka hijab, taumbai keduanya. Atau sama-sama kada dibukakan. Yang asalnya jajab kembali ke salikin, yang salikin tetap di dalam keadaan salikinnya, baumbainya. Atau umbainya jadi jajabnya. Ini maksudnya itu Allah Ta'ala itu mungkin saja membukakan hijabnya terhadap orang yang salikin dengan wiritannya ataupun orang yang kada perlu berwiritan. Dibukakan Allah Ta'ala terbukanya pintu ma'rifah sehingga dia jajab. Ahlu jajab yaitu orang yang diambil Tuhan dengan terkejut serta dikenalkannya dengan dirinya dengan tiada melalui latihan lebih dahulu. Nah ini orang yang jajab tadi Jarulun. Jajab langsung ini adalah orang yang kada melalui latihan, kada melalui bimbingan guru, kada ada apa-apanya. Langsung sadar, langsung menangis, langsung tersungkur karena melihat kebesaran Allah Ta'ala pada dirinya. Oh langsung ini orang ini makam jajab, kada melalui apa-apa. Timbul bangun guring ada di pasar aja orang ini. Bingungnya. Asiknya aja di sini. Nah, ini artinya langsung dibukakan. Langsung dibukakan Allah Ta'ala, tirai hijabnya langsung mengenal asma, sifat, afalnya Allah Ta'ala. Langsung orang seperti ini. Kada melalui jersidin, kada melalui latihan, kada. Nah, salik itu yaitu jersidin orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah, yang berbuat yang berat terhadap nafsunya dan berusaha menghilangkan sifat-sifat keburukan dan kecelaan dirinya untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Sering menyebutkan namanya salikin itu ialah orang yang beribadah sungguh-sungguh siang dan malam beribadah bertakarub kepada Allah Ta'ala, berwiritan siang malam yang berat-berat puasa digawinya. Sumbayang digawinya, wiritan digawinya, supaya dia masuk ke makam istiqamah dulu. Makam istiqamah. Nah, jadi orang salik ini sebenarnya berat bian. Orang salik ini. Orang salik inilah berwiritan, kuat. Tujuannya mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Mendapatkan keridaan Allah Ta'ala. Boleh je niatnya itu untuk wasil kepada Allah Ta'ala, boleh orang salik ini. Makanya Jarulun sering mengatakan, orang salik ini ada dua macam. Ada yang di bawah bimbingan guru, ada yang kada. Kalau tidak di bawah bimbingan guru, hendaklah banyak dia membaca salawat. Itu nanti membawa dia kepada wasil kepada Allah Ta'ala. Kalau di bawah bimbingan guru, itu pasti sudah wiritannya. Dan itu istiqamah diamalkannya. Orang yang salikin tadi. Terus dia beramaliyah. Orang yang tidak di bawah bimbingan guru terus dia beramaliyah. Kenapa? Karena amaliyah itu akan membawa dia ke makam tajrid. Dengan sebab dia beramaliyah itu nanti dia itu akan kada nyaman lagi bergaul dengan orang. Kada suka laginya bergaul dengan orang. Asiknya dengan Allah Ta'ala sudah asik dengan wiritannya.
Apabila dia kada bisa meninggalkan akan wiritannya, berarti dia masuk ke makam istiqomah namanya. Wiritannya itu kada bisa lagi meninggalkannya. Misalnya baca wiritan 1000 sehari. Kada bisa dia meninggalkan wiritannya itu, berarti orang itu masuk ke makam istiqomah. Bila orang ini sudah masuk ke makam istiqomah, berarti sudah merasakan orang ini lezat zahir batin. Lezat beribadah secara zahir, lezat beribadah secara batin. Bila lezat beribadah secara zahir dan batin, berarti orang ini masuk ke makam musyahadah namanya. Menyaksikan sudah. Merasakan Allah Ta'ala itu hadir. Sudah. Merasakan Allah Ta'ala itu senantiasa meliputi akan dirinya. Mengawasi akan dia. Berarti orang ini masuk ke makam musyahadah dan muraqabah. Orang ini. Apa wiritan? Bila orang ini masuk ke dalam makam musyahadah dan muraqabah, waktu dia salik ini, sebentar aja lagi orang itu. Ia sudah kada lagi bergaul dengan orang. Asik maksudnya tuh merasa nyaman sudah dengan Allah Ta'ala. Merasa lezat sudah dengan Allah Ta'ala. Zahirnya nyaman, beribadah, batinnya nyaman memandang Allah Ta'ala. Anta budaka anaka tara, fa'ilam tara fa'innahu yara. Bila sudah dapatkan lezat zahir dan batinnya, orang ini sudah masuk ke makam syahadah. Bila terbuka futuhatnya, sudah merasakan bahwasanya inya kada memperbuat itu gawian lagi, merasa nikmat dengan perbuatannya, merasa nyaman dia memandang perbuatannya, berarti orang ini terbukalah namanya futuhat, masuklah dia ke makam syahadah atau tajrid zahir dan batin, yaitu kosong dirinya ini selain daripada Allah Ta'ala, kosong sifatnya, kosong afalnya, kosong zatnya, selain daripada tajalinya kebesaran Allah Ta'ala pada dirinya. Nah inilah namanya jajab masuk tadi. Orang yang ke makam tajrid, makam salikin tadi, masuk ke makam jajab. Prosesnya panjang. Yang orang yang dah ke makam salik tadi, beda yang jajab langsung tadi. Berbeda aja jadi. Mereka mula-mula memandang afal Allah Ta'ala. Nah orang yang salikin, musahadah namanya, mentauhidkan afal dulu. Tuhuk musahadahnya. Memandang dulu jadi mula-mula memandang afal Allah Ta'ala seperti kecintaan bumi, kejadian bumi, dipandang dirinya nih, dipandang alam ini. Orang salikin itu gawiannya musahadah. Nah, dan langit, dan menjinakan atas nama Qadir, menunjukkan atas nama Allah Ta'ala yang kuasa, namanya tafakur. Jadi orang salik itu kada bisanya, harus makamnya selalu musahadah lah. Nah, jadi bilanya bawiritan, aku nih kawa bawiritan ini diberikan Allah Ta'ala kawa bawiritan. Melihat bintang langit, Allah Ta'ala ini kuasanya maulah langit. Allah Ta'ala ini kuasanya maulah bumi. Nah itu orang salikin musahadah. Ini. Orang yang kuasa, yang menunjukkan bahwa Qadir itu atas adanya kudratnya, yang berdiri dengan zatnya. Karena tiap-tiap sifat seperti itu, pastilah beradanya itu di zatnya. Nah, jadi kayak itu maksudnya musahadah itu. Orang salikin itu gawiannya kayak itu. Bilanya bawiritan, ingat bahwasanya aku ini kada bawiritan, kada bisa bawiritan kecuali ditulungi Allah Ta'ala. Bila memandang langit bumi, alam kah, hujan kah, kuasanya Allah Ta'ala ini bersifat kudrat, bersifat iradat. Itu jadi pandangnya. Gawiannya orang salikin, makanya sidin berat orang salikin ini melawani hawa nafsunya. Jadi dia itu memandang kudratnya Allah Ta'ala. Aku ini lemah. Allah Ta'ala kuasa, aku kada kuasa. Allah Ta'ala mulia, aku kada mulia. Kembalikan terus ke sifat Allah Ta'ala itu. Semuanya dikembalikan terus. Mensuhud af'al, mensuhud sifat, mensuhud asmanya Allah Ta'ala. Sehingga dia mendapatkan jajab tadi. Nah, perjalanannya orang itu sampai mendapatkan jajab itu seperti itu. Jadi jajab tadi itu, seperti itu didapatkan. Maka dengan mengambil dalil secara demikian sampailah ia kepada mengenal zat Allah Ta'ala. Ini seperti itu namanya bertafakur. Wajar kita bertadabur terus. Nah, itu belajar biar khusus. Bertafakur itu dengan guru, belajar. Kayak apa bertafakur itu? Apakah waktu kita berduduk aja? Kada. Apakah waktu kita berwiritan aja? Kada. Waktu berjalan kita, setiap kita bangun, setiap kita terjaga, ingatkan selalu musahadah. Bila kita bergerak, ingatkan gerak kita itu bukan gerak kita. Ini orang yang dalam keadaan salikin. Supaya apa? Supaya dia kena mendapatkan jajab. Hilang basariahnya itu kada inya lagi nama rasa duduk, kada lagi nama rasa inya berjalan. Jadi kalau berjalan itu diingatkan setiap langkah kita itu dalam masa salik ini. Bukan masa salik aja lah, kena habis kita terbuka futuhat seperti itu juga.
Kada bisa kita melapasakannya. Biar bila sudah kayak itu asik berjalan. Berjalan asik, duduk asik biar. Asik dengan diri kita aja, seolah-olah kita tuh berbicara dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah bagusnya biar nih maulah ulun ya. Bagusnya biar nih melihat takan ulun ya. Bagusnya biar ini mengawakan ulun kayak ini ya. Itu seolah-olah kita seperti itu terus. Ulun kada bisa bang, ulun ini lemah bang. Seperti itu. Seperti itu kita itulah. Jadi kita bergerak sedikit itu kita ingat. Bergerak sedikit itu ingat. Bergerak sedikit ingat kita. Adapun ahlu jajab mereka langsung dengan mengenal zat Allah Ta'ala. Dengan tiada mengambil dalil seperti orang salikin tadi. Kalau orang yang langsung diberikan Allah Ta'ala jajab, kada perlunya berwiritan. Itu langsung anugerah dari Allah Ta'ala. Wah ini luar biasa, hebat. Tetapi harus berbulik orang ini. Itulah. Maka ahlu jajab ini bermula-mula Yasidin tarik dengan tiba-tiba. Ditarik oleh Allah Ta'ala basariahnya langsung jajabnya dengan tiba-tiba. Ia hilang kesadaran dan tiada mengetahui apa yang dikatakannya ataupun yang diperbuatnya, yang menyalahi dengan undang-undang syariat. Ini ingatakanlah bila jajab ini ingatakan baik orang yang salikin ataupun kada salikin langsung jajab tadi itu kena ada perbuatannya nang seolah-olah jurang menganak gawian. Kada kekaruan ikam ni gawian kayak orang gila. Itu dalam keadaan jajab selesai. Karena jajab itu basariah itu karena saking asiknya orang itu bisa menyalahi hukum syariat karena kejajapannya. Lain nang kita ini nang jajapan tuh lain. Orang ini keasikan dia itu keasik dengan Allah Ta'ala tuh. Jurang kan apa kada sembahyang. Kan aneh nya. Kayak menang jajapan tuh jurang kan apa kada sembahyang. Aku sembahyang di Mekah aja. Untuk 5 biting dia talah di warung. Kada bayar. Itu lain jajab namanya. Orang ini bila melihat binian aja. Itu kan dia jajab. Jajab ini kada dia lagi pinandu. Seberitaan kada pinandu. Satu aja yang dilihatnya tuh. Seberitaan. Makanya kelakuannya itu kada peduli orang itu nyamber gila kah. Bungul kah. Kada marti lagi. Akalnya kada ada lagi. Hilang sudahnya. Ditarik Allah Ta'ala. Kita tuh kan kalau keasikan anak meluncat-luncat. Itu keasikan namanya. Kadang seperti itu. Setelah waktunya dijajabnya tadi. Ia ketika itu tiada terkena hukum syariat karena kita tuh habis bang sudah tertutup dah. Makanya orang jajab ni lah mun jajab asli Ustaz, jajab asli, jajab yang bujur gila itu kan ada hukum syariat baginya. Namun kita ini belajar ilmu hakikat lah, salehlah. Timbul ampihan sembahyang, jajab kada apa kada? Ampihan sembahyang itu kada jajab. Maksudnya yang boleh meninggalkan hukum syariat itu waktu jajab sama sekali. Jajab sama sekali hilang sama sekali. Dia kan gila namanya. Orang kada mukallaf lagi baginya itu. Orang dalam keadaan jajab itu kada mukallaf. Makanya kada jatuh baginya hukum syariat. Kita ini imba betamat ilmu nang hakikat, ampihan sembahyang. Puasa ampihan. Jajab kada gurunya juga. Menjajapakan orang. Itu ingatakan itu. Jajab yang asli itu seperti apa? Jajab-jajaban kayak apa? Jajab di bidang ilmu, jajab di ilmu aja. Seperti ulun jelaskan ini, jajab di ilmu namanya. Artinya pian mengetahui jajab itu seperti ini. Itu ilmu namanya anyar. Jangan diasi. Oh, bila jajab itu berarti sudah kada lagi artinya wajib hukum syariat. Belum pian jajab hanya mengetahui ilmunya namanya. Mengetahui ilmunya, diamalkan dulu belum tentu juga jajab. Itulah harus diketahui itulah. Kita tuh banyak yang seperti itu Ustaz. Makanya harus kita tahu itu. Belajar ma'rifah seolah-olah ma'rifah terus. Ada belajar ma'rifah ini belajar aja ilmunya aja. Kema'rifahan itu hak Allah Ta'ala. Guru kita pun kada bisa memberikan kema'rifahan itu. Karena kema'rifahan itu hak Allah Ta'ala memberikan. Belajar ilmu ma'rifah esok jadi wali kada? Dia bisa. Belajar ini, oh kami sudah jajab sudah aja. Jajab aja orang gila ikam. Itulah. Ia ketika itu tiada terkena hukum syariat karena tertutupnya akal dan pikirannya dengan anwar. Ya kan kalau orang tuh kalau bahasanya sini anwar lah. Kalau ulun sering menyebutkan tuh sir namanya.
sir, karena dibukakan waktu jajab tadi terbuka sirnya. Nah, hingga orang itu asik dengan sirnya tadi. Ibarat orang melihat TV itu, kita itu dibukakan film yang asik. Nah, itu kita itu serasa pemainnya tuh, Bang, kita sudah di situ. Jadi kita asik kita dengan itu. Nah, dibukakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena semuanya ada di dunia ini kada lepas daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Maka terbukalah sir daripada af'al dan sifatnya Allah Ta'ala tadi. Kalau di sini disebutkan Sidin Anwar jadi Sidin. Nah, itu namanya sirul asrarnya terbuka namanya. Kemudian ia akan dikembalikan kepada suluk, yaitu ittifaq, menyempurnakan hasil pengenalan yang didapatnya pada ketika jajab tadi. Demikian pula orang salik. Nah, setelah tadi orang langsung jajab tadi, setelah dibukakan Allah Ta'ala sir tadi, inya akan kembali menjadi orang salikin. Jadi berakhirnya orang jajab tadinya kembali kepada salikin. Mencari ikan apa? Jadi timbul itu tadi. Nah, jadi ulun tadi kita tuh langsung diberikan orang emas berlian. Pian harus mencari murabi mursid. Kenapa jadi ini dicari ini nah? Kenapa jadi aku dapat itu? Kayak apa jalannya pulang supaya dapat itu? Nah, jadi kalau orang yang diberikan langsung jajab, terakhirnya adalah dia menjadi orang salikin. Sedangkan orang salikin terakhirnya adalah menjadi jajab. Karena bida amaliyahnya dan bida pemberiannya. Orang jajab langsung diberikan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan orang salikin melalui jalan tarikah, jalan bawiritan, jalan riyadhah yang kuat, mujahadah yang kuat, baru mendapatkan dia itu kembali mendapatkan jajab. Terakhirnya dia mendapatkan jajab. Kalau orang jajab kembalinya ke salikin, dan salikin akhirnya adalah ke jajab. Nah, ini nikmatnya itu orang tadilah. Namun sudah seperti itu nyaman sudah. Keduanya tuh kita bisa terkumpul sama-sama nanti wasil, sama-sama ditarik, disalikin jadinya. Itulah. Demikian pula orang salikin jika ia belum jajab, ia masih belum sampai ke akhir tujuannya. Karena orang salikin pian berwiritan, ini menuntut ilmu, kada pernah merasakan lezat. Makanya kita tuh sayang kalau membaca maulid sekian tahun, kada pernah kita itu menangis, rugi kita. Kada pernah kita tuh merasa terjali, rugi kita. Kenapa? Karena kita itu waktu membaca maulidan kada pernah tawajuh. Perlu kita itu tawajuh, kita membaca maulid itu hati kita biar kada mau hadir. Kan kalau kita tawajuh Ustaz, tawajuh itu di hati kita ini rasa ada tertutup. Tertutup kada mau lezat. Tarusakan aja, biarnya kada lezat. Musahadah akan terus. Rasulullah tuh musahadah akan terus sampai kam terjali terbuka, nyaman hati itu hanya terbuka. Mau kita menangis. Setiap yang kita baca kita hayati. Kita musahadakan, kita tapakurakan, kita rasamakan yang kita baca itu terbuka kena. Ini kalau kita membaca maulid bawiritan katalah hati kita tuh kayak tebal, kada mau tembus Tad, kada mau lezat, kayak tebal, paksa aja terus. Makanya kalau orang berzikir tuh ilallah, 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 itu membuka hati kita itu nah. Ilallah, dikarasi, ditumbuk bahasa kita tuh diremukakan. Yang kada nyaman tadi, yang kada merasakan lezat waktu kita berucapan tadi itu. Mengucapkan tadi itu ditumbuk ilallah, 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 tumbuk seperti itulah. Dan jadi karena hari tujuannya Jasidin belum didapat, mereka itu apa tuh memberikan bimbingan kepada orang lain, dan orang yang belum memberikan dan membimbing kepada yang lain ialah orang yang telah mempunyai atasnya, menghimpuni atasnya dua perkara ini, yaitu orang yang salik mahjub dan mahjub salikin. Jadi orang yang bisa membimbing orang itu, yang pertama adalah orang yang menjalani salikin dan dia sampai kepada makam jajab, itu bisanya membimbing orang. Bahasanya dia sudah menjalani. Orang ini menjalani salikin lawas, lalu dia jajab, maksudnya sampai wasil. Nah, orang ini bisa jadi murabi mursid. Atau orang yang diberikan jajab tadi, lalu dia menjadi orang yang salikin, boleh ke asal, sampai jajab lagi. Nah, ini orang ini bisa jadi murabi mursid. Artinya orang yang murabi mursid itu, ialah orang yang pernah, bahasa kita tuh orang yang aribillah, orang yang wasil melalui jalan salikin, yaitu di bawah bimbingan guru. Makanya nang kada di bawah bimbingan guru ini betamatan sembahyang terus. Inya aja kada jajab, kada pernahnya jajab. Kada pernah. Karena orang yang jajab itu melihat kebesaran Allah Ta'ala, kada mungkin meninggalkan syariat. Kada mungkin, itu pasti sudah. Bila orang belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu hakikat, lalu meninggalkan
Gurunya nih melajari itu, nah Ustaz, meninggalkan syariat, berarti gurunya itu kada pernah jajab. Kada pernah jajab. Menyesatkan orang. Karena bila ia sudah jajab itu berarti melihat kebesaran Allah Ta'ala. Kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala itu melihat. Makanya kembali menjadi hamba yang luar biasa. Habis itu, beribadahnya kuat. Kenapa? Mendekatkan diri itu nyaman. Kepandiran itu bahasa kita nyaman. Nah itu bahasanya lah. Nah, orang yang kayak ini Jersidin baru bisa membimbing orang. Bila pernah melakukan jajab, bisa makanya mengisahkan ilmu hakikat ini, kada bisa orang mengisahkan kecuali orang yang pernah jajab. Kada bisa membuka rahasia daripada kejajapan itu kecuali orang yang pernah jajab. Kada perlu kitab ini. Karena ilmunya kada ada di kitab ini. Kada ada. Ilmunya tuh kada ada di kitab. Itu namanya sirul asrar. Kada ada di kitab dan kada ada di bawah bimbingan guru itu ilmunya diberikan. Kada ada. Ingatlah Jasidin, pengetahuan yang didapat daripada hasil suluk atau jajab itu ada semata-mata pemberian Tuhan. Kada ada melalui guru. Tidak didapat dipelajari dari manusia meskipun bagi salik itu permulaan dengan diusahai. Dan salik itu abdal daripada majub. Karena salik itu boleh diambil manfaat dengan dia. Orang yang langsung jajab. Itu kan diberikan ilmu yang kada melalui guru tadi Jersidin. Kada ada berguru bujur. Itu pian terbukanya sir-sir itu pian akan mengetahui rahasia. Yang tidak pian dapat di dalam kitab. Apabila kita itu dibukakan sir maka seluruh yang ada di dalam kitab inilah. Ada di wadah kita seberataan. Kitab hikam ini semuanya itulah. Kalau kita pernah terbuka sekali aja kita membaca kitab hikam ini. Semuanya ada di dalam diri kita. Sudah diberitahu. Ini kan rahasia ini. Yang ditulis beliau ini adalah hasil daripada sir yang dibukakan Allah Ta'ala itu. Bukan Sidin mengarang rekayasa ada. Ulun sudah mengetahuinya itu seperti itu. Setiap yang ditulis Sidin ini adalah hasil daripada jajab itu. Karena apa? Karena yang kita alami, yang kita rasakan itu sama dengan ada yang di dalam ini, seberataan. Tidak lain semuanya itu ada di dalam kitab ini seberataan. Itu makanya ulun yakin bahwasanya seberataan ini adalah hasil daripada jajab itu. Apalagi Ibnu Athaillah ini. Itu semuanya dari itulah. Semuanya itu. Ada dabian rahasianya itu sir namanya. Terbukanya asrar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah semuanya itu di situ. Nah, Sidin itu kada bisa, kada ada di dalam kitab dan kada dilajari oleh guru. Nah, ini ditulis Sidin. Nah, pian harus yakin, ini ulun yakin seberataan ini adalah perjalanan bagi orang yang salik ditulis Sidin di sini. Nah, ini sudah yang dibukakan oleh Allah Ta'ala ditulis Sidin. Nah, ditulis Sidin. Untuk apa? Untuk kita belajar. Kenapa? Nah, orang yang jajab asli, jajab langsung, ini kada bisa jadi mursyid. Terkecuali inya bebulik ke salikin, lalu dia jajab, boleh jadi mursyid. Orang yang melalui jalan salik langsung jajab, jadi jajabnya. Terakhir daripada salik, lalu dia jajab, maka orang inilah yang bisa menjadi mursyid kita. Kalau orang tuh jajab, ya, misalnya ada kan pian melihat wali jajab gigilaan, misalnya orang pandang gila, itu kada bisa jadi mursyid pian. Kada bisa jadi mursyid. Tetapi kalau orang yang salikin biasa orang salikin ahli tarikat, dia itu berwiritan, biasa. Dia itu pernah mengalami jajab, maka orang inilah yang bisa menjadi mursyid. Jadi pemursyidku tuh nang jajab itu ya kada bisa jadi jajab. Yang mursyid itu jadi jajab, terkecuali Sidin memang menutupi Sidin dengan kejajapan itu. Dengan perilaku Sidin ditutupi Sidin, kewasilan Sidin itu. Nah, itu. Kan ada orang yang jajab asli itu kada boleh jadi mursyid, kada ada jadi mursyid Sidin, kada bisa. Dalam artian untuk Sidin aja. Adapun orang yang salikin melalui jalan tahap salikin ini jadi wali lah bahasa kita tuh, jadi orang yang wasil arif billah. Nah, ini jadi mursyid, murabi mursyid kita yang bisa jadi Sidin. Nah, berarti padakan Sidin sini Sidin lah tidak dapat dipelajari daripada manusia meskipun bagi salik. Ini permulaan dengan diusahai. Salikin bawiritan. Dan salik ini abdal daripada mahjub. Orang yang salik tapi wasil ini lebih abdal daripada orang yang mahjub. Karena salikin ini Jersidin itu boleh diambil manfaat dengan dia. Artinya boleh kita mengambil guru mursyid kita.
menjadikan guru mursyid kita orang yang salikin tadi, yang sudah sampai wasil. Tetapi kalau yang langsung jajab jangan. Yang enak ada bersembahyangan nih bang, tuh jajapan itu. Itu ada itulah, ada itu. Nah, mudah-mudahan manfaat lah. Mudah-mudahan kita seberatan ini senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala terbukanya pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita ini orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rasa bagaimana rasanya terbuka futuhat, bagaimana rasanya ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa qasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.